Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernanda Ilham Ramadhani dari 10 MIPA 4. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah Kerajaan Mataram kuno. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno, atau sering juga disebut dengan Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang, merupakan kerajaan penerus dari Kerajaan Kalingga di Jawa yang diperkirakan eksis pada abad ke-8 hingga 10 Masehi. Sejarah kerajaan ini cukup panjang, yang dimulai sejak abad ke-6 Masehi. Mataram kuno yang bercorak Hindu dan Buddha biasanya disebut untuk membedakan dengan Kerajaan Mataram Islam yang berdiri sekitar abad ke-16 Masehi. Bumi Mataram adalah sebutan lama untuk Yogyakarta dan sekitarnya. Di daerah inilah diperkirakannya Kerajaan Mataram kuno pertama berdiri. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno berasal dari prasasti yang ditemukan, candi, kitab carita Parahyangan atau dalam kurung sejarah Pasundan, dan berita dari Cina. Kerajaan ini didirikan oleh Sanjaya, bergerak Mataram. Didirikan oleh Sanjaya yang bergerak Rakai Mataram. Kerajaan ini beberapa kali berpindah pusat pemerintahan. Kerajaan Mataram kuno memiliki dua periode berdasarkan lokasi atau ibu kota pemerintahannya. Pertama adalah periode awal Kerajaan Medang, yaitu di Jawa Tengah, di bawah Wangsa Sanjaya dan Sailendra dari tahun 732 hingga 929 Masehi. Sedangkan yang kedua ketika pindah ke Jawa Timur dan dikuasai oleh Wangsa Isana dari tahun 929 hingga 1016 Masehi. Pada 929 Masehi, Kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Menurut George Coates, dalam The Indianized States of South Asia tahun 1968, ada beberapa faktor kemungkinan yang mendorong perpindahan tersebut. Faktor pertama ialah faktor politik, yakni sering terjadinya perebutan kekuasaan yang berimbas terhadap terancamnya kesatuan wilayah kerajaan ini. Kedua adalah faktor bencana alam, yaitu peristiwa meletusnya gunung Merapi. Faktor ketiga ialah adanya potensi ancaman dari kerajaan lain, termasuk serangan kerajaan Sriwijaya. Sedangkan faktor yang keempat adalah motif keagamaan dan ekonomi, termasuk ketiadaannya pelabuhan yang membuat Kerajaan Mataram kuno sulit untuk menjalin kerjasama dengan kerajaan yang lain. Lokasi Kerajaan Mataram kuno. Lokasi tepatnya pusat Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah diperkirakan berada di Bumi Mataram atau Yogyakarta. Pada masa awal berdirinya di bawah pemerintahan Rakai Mataram Sang Sanjaya. Kemudian, lokasi ibu kota kerajaan ini sempat berpindah-pindah, antara lain ke Mamrati pada masa Rakai Pikatan, pada era Dyah Balitung, Rakai Watupura, dipindahkan ke Poh Pitu, dan sempat kembali lagi ke Bumi Mataram pada masa Dyah Wawa, dalam kurung Rakai Sumba. Mamrati dan Poh Pitu diperkirakan berada di antara wilayah Yogyakarta hingga Jawa Tengah, bagian selatan. Mamrati dan Poh Pitu diperkirakan berada di antara wilayah Yogyakarta hingga Jawa Tengah di bagian selatan, Magelang atau Kedung. Kerajaan Mataram kuno punya banyak peninggalan yang berupa candi-candi megah, termasuk Candi Borobudur di Magelang, Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sewu di Yogyakarta, serta beberapa candi-candi lainnya. Setelah dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok, yang kemudian bergelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isana,
Wikramadharmotunggadewa dari tahun 929 hingga 947 Masehi. Kerajaan Mataram kuno menempati pusat pemerintahan di daerah yang disebut Tam Ulang. Masa-masa berikutnya terjadi lagi perpindahan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur atau era dinasti Isyana, yakni dipindahkan ke Watugaluh. Dikutip dari buku antologi sejarah Candi Boyolanggu tahun 2016, tulisan Lailatul Mahfudoh, Tam Ulang maupun Watugaluh diperkirakan terletak di sekitar Jombang, Jawa Timur. Setelah kerajaan Medang runtuh pada awal abad ke-9 Masehi, selanjutnya muncul kerajaan-kerajaan penerus bangsa Mataram dari Kahuripan, Jenggala, Kediri, Singasari, Majapahit, Demak, Ipang, Giri, Kalinyamat, Pajang hingga era Mataram Islam yang memunculkan Kesunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Mangkunegaraan, dan serta Paku Alaman. Masa kejayaan. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balitung dari tahun 898 hingga 910 Masehi, di mana kekuasaannya daerah-daerah di sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkannya. Oleh karena itu, daerah kekuasaan Mataram semakin luas, yang meliputi Bagelen (Jawa Tengah) sampai Malang (Jawa Timur). Masa keruntuhan. Ancaman serangan dari Kerajaan Sriwijaya dimulai pada masa kekuasaan Raja Dharmawangsa. Ketika kepemimpinannya terjadi peristiwa Palaya Medang, yaitu penyerbuan Mataram oleh Kerajaan Wurawari bawahannya Dharmawangsa yang dihasut oleh Kerajaan Sriwijaya. Peristiwa tersebut dipahat pada saat dilangsungkannya upacara perkawinan antara Airlangga dengan Putri Dharmawangsa Teguh. Pada saat itu tanah diserbu dan dibakar oleh Kerajaan Wurawari. Berikut adalah prasasti peninggalan Kerajaan Mataram kuno, yaitu adalah Prasasti Sojomerto, Prasasti Kalasam, Prasasti Kelurak, Prasasti Raktuboko, Prasasti Nalanda, Prasasti Mantyasih, dan Prasasti Wanua Tengah 3. Terima kasih sudah menonton video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.